warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian sehat? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita masuk ke materi, coba kalian periksa kerapian kalian. Ayo periksa dulu. Kerapian, kebersihan. Nah, untuk kali ini Bapak absen dulu. Ya, hadir semuanya? Alhamdulillah. Ya. Mari kita berdoa. Untuk KM silakan dipimpin. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita baca doa. Baca doa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Dengan bersama-sama kita menyanyikan Indonesia Raya. Semuanya berdiri. Silakan dipimpin. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Pada materi yang lalu kita sudah membahas kaitannya dengan kompetensi dalam ya. Nah, di situ dalam kompetensi kebaikan ada kalimat fastabikul khair. Siapa coba yang mau menjawab apa itu fastabikul khair? Fastabikul khair adalah berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, bagus. Oke, kemudian terdapat dalam surah apa? Ayo, ya silakan. Al-Maidah ayat 48. Bagus, apa? Ya, itu materi yang lalu ya. Silakan sebelum kita membahas materi yang selanjutnya, ada yang mau tanya? Pak, silakan. Yang lalu kita sudah membahas materi kompetensi dalam kebaikan. Berarti termasuk akhlak apa, Pak? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi begini, ya. Kemarin kita udah bahas tentang kompetensi dan kebaikan, termasuk dalam akhlak apa? Ya, yaitu akhlak muda, akhlak baik. Kemarin kita sudah membahas diantaranya adalah tentang akhlak mahmudah. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai menghindari akhlak mazmumah. Nah, sebelum kita membahas menghindari akhlak mazmumah, tentunya kita harus tahu tujuan dari kita mempelajari menghindari akhlak mazmumah. Baik, kita lihat ya tujuan dari menghindari akhlak mazmumah. Yang pertama, mampu menganalisis manfaat menghindari sikap hidup berfoya-foya, ya, ria, sum'ah, dan takabur dan hasad. Pertama, yang kedua, ya tujuan dari pembelajaran ini mampu menganalisis dampak negatif sikap hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, dan takabur serta hasad. Itu yang kedua. Yang ketiga, mampu menganalisis cara menghindari sikap hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Nah, ini tujuan kita mempelajari akhlak, menghindari akhlak mazmumah. Untuk menghindari akhlak mazmumah, coba kalian buka
halaman 64. Ya, kalian amati. Lihat akhlak mazmumah. Ya, akhlak mazmumah itu adalah akhlak tercela. Ini ada manfaat, menghindari manfaat, kemudian dampak negatifnya, kemudian cara menghindarinya. Nah, ini diantara akhlak mazmumah yang akan dibahas. 1. Foya-foya. 2. Ria dan sum'ah. 3 adalah takabur. 4 adalah hasad. Berkaitan dengan akhlak dulu nih, sebelum kita bahas mengenai akhlak mazmumah. Akhlak itu apa? Suatu keadaan yang melekat pada jiwa. Suatu perbuatan bisa dikatakan akhlak kalau yang pertama apa? Dilakukan secara berulang-ulang, ya. Kemudian perbuatannya muncul tanpa dipikirkan dulu. Akhlak, akhlak terbagi menjadi 2. Tadi ada akhlak mahmudah, ada akhlak mazmumah. Mahmudah itu akhlak yang baik, mazmumah akhlak yang tercela. Pengertiannya akhlak mazmumah. Nah, kalau kita lihat ya, pengertian akhlak mazmumah yaitu apa? Segala bentuk perbuatan yang dapat mendatangkan kemudaratan. Bagi siapa? Bagi diri sendiri atau orang lain, ya. Yang mana di sini dapat membahayakan, ya, iman dan tentunya bisa mendatangkan dosa. Ya, ini pengertian dari akhlak mazmumah. Nah, kemudian kalau kita lihat tadi sudah dijelaskan, ya, mengenai macam-macam akhlak mazmumah. Ada foya-foya, ada riya, takabur, dan hasadnya. Ya, kita lihat pengertiannya. Apa itu foya-foya, riya, takabur, hasad, kemudian manfaat, menghindari dampak negatifnya, pun bagaimana cara menghindarinya. Kita lihat, ya, untuk manfaat, dampak, dan cara menghindari dari akhlak mazmumah. Yang pertama, ya, manfaat menghindari hidup berfoya-foya. Kita lihat, apa manfaatnya? Mendapat ridhoan dari Allah. Ya, dampaknya apa? Terhindar dari penyakit hati. Ya, kemudian cara menghindari, biasakan belanja sesuai dengan kebutuhan, bukan karena keinginan. Ingat, kebutuhan bukan karena keinginan. Nah, kemudian yang kedua, ya, untuk manfaat dari menghindari akhlak mazmumah yaitu apa? Riya dan sum'ah. Apa manfaatnya? Menghilangkan penyakit hati juga, ya, seperti takabur, ya, artinya memandang orang lain rendah, dia lebih tinggi. Kemudian dampaknya apa? Mudah putus asa kalau tidak
dipuji oleh orang lain. Caranya bagaimana? Tidak melakukan update di media sosial. Manfaat menghindari sikap takabur. Manfaatnya apa? Nah, tubuhnya sikap tawadu, sehingga selalu merasa dirinya memiliki kekurangan. Dampaknya, negatifnya apa? Rusaknya hubungan silaturahmi, ya, kasih sayang pergaulan jadi hilang. Ya. Cara menghindari, tidak merasa paling benar dan hebat. Cara menghindari. Kemudian yang keempat, ya, sikap hasan. Manfaatnya apa? Terhindar dari kebenaran dan tidak disukai serta disisihkan orang lain. Dampaknya negatif nih, ya, rusaknya hubungan silaturahmi, kasih sayang, pergaulan. Cara menghindari apa? Nah, cara menghindari jadikan orang sekitar sebagai mitra, sebagai sahabat, dan tentunya harus selalu bersyukur terhadap nikmat Allah. Itu yang Bapak sampaikan. Nah, sekarang Bapak minta silakan buat kelompok. Kita akan diskusi. Ayo silakan bikin kelompok. Kelompok. Nah, sekarang masing-masing kelompok satu orang ke depan untuk mengambil yang dipilihnya. Silakan satu orang ke depan. Semuanya ayo satu orang, satu kelompok, satu orang, satu orang. Ambil nomor ini, yang nomornya sama dengan nanti ini, berarti kalian harus menjawab pertanyaannya itu didiskusikan dengan kelompok kalian. Paham? Ya, ambil. Berapa? Ini 2. Kemudian 1. Kemudian 4. Kemudian 3. Ya. 3. 5. 6. Silakan kalian diskusikan sesuai dengan tadi yang udah diambil nomornya, ya. Setelah itu nanti dipresentasikan. Paham? Paham? Oke, silakan kerjakan. Namun amati dulu, ya. Itu baca-baca dulu, ya, sebelum mengerjakan soal yang Bapak berikan. Yang mati dulu, ya, untuk materi-materi yang nanti sesuai dengan apa yang didiskusikan. Dibaca dulu, ya, baca dulu, jangan mati, ya, jangan mati. Ya. Kesulitan, silakan kalian bertanya, ya, Bapak. Silakan, kerjakan, diskusi.
Kira-kira siapa nih ya untuk mempresentasikan? Nomor 2. Silakan. Hasil dari diskusi nomor 2 adalah menghargai hidup berfoya-foya itu menganggur-anggurkan harta dengan tujuan untuk bersenang-senang. Membuat menghindari hidup berfoya-foya mendapat keridhaan dari Allah karena mampu meninggalkan gaya hidup foya-foya yang dapat merugikan diri sendiri seperti mengalami kebangkrutan. Dampaknya terhindar dari penyakit dari sebab foya-foya yang terjadi oleh alam tercela seperti gila, ya semua. Cara menghindari hidup berfoya-foya adalah biasakan belajar sesuai dengan kebutuhan dan keinginan, contohnya belajar yang tidak ada manfaatnya. Sekian dari kami, diskusi dari keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk nomor 2. Silakan, ada yang bertanya dari kelompok lain? Setuju? Setuju. Terima kasih untuk nomor 2. Silakan kembali ke tempat. Pelajari menghindari akhlak mazmumah. Kesimpulannya, ya, kesimpulannya adalah kita harus menghindari akhlak mazmumah. Itu apa? Akhlak yang tercela. Kenapa? Dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Dan tentunya ya, bisa membahayakan iman dan mendatangkan dosa. Secara umum, akhlak mazmumah itu adalah jenis perbuatan yang dianggap tercela, ya, bertentangan dengan norma-norma agama, adat istiadat, dan tata krama yang berlaku dalam masyarakat. Ya. Dalam agama dan etika, akhlak mazmumah sering kali dinyatakan sebagai lawan dari kebalikan akhlak mazmumah. Apa? Akhlak terpuji. Ya, kemudian contoh perilaku akhlak mazmumah seperti tadi, ya, sikap foya-foya, hasad dengki, iri hati, ria, atau yang bersifat pamer, ya. Nah, semua perilaku itu tentunya sangat bertentangan dengan nilai-nilai moral dan etika yang mengedepankan kebaikan, kerjasama, dan keharmonisan dalam masyarakat. Nah, itu kesimpulan dari kita mempelajari menghindari akhlak mazmumah. Baik, setelah Bapak memberikan kesimpulan, paham? Ada yang mau tanya? Baik, kalau begitu Bapak nanya. Coba, ya, untuk manfaat menghindari sikap takabur. Silakan. Sikap takabur, tubuhnya sikap tawadu, sehingga selalu merasakan dirinya memiliki kekurangan. Oke, bagus ya. Betul? Kedua, ya, coba jelaskan pengertian akhlak mazmumah. Ya Pak, Yo, silakan. akhlak mazmumah itu segala bentuk perbuatan yang bentuknya dapat mendatangkan kemudaratan dan dapat membahayakan iman dan juga dapat mendatangkan sebuah dosa kepada kita. Terima kasih, betul? Materi sudah Bapak sampaikan. Kalian senang dengan materi yang sudah Bapak sampaikan tadi? Senang. Ya, baik. Untuk kali ini kiranya cukup sekian dulu materi dari Bapak. Namun sebelum kita selesai materi ini, kita tutup dulu dengan doa. Alangkah baiknya kita baca doa dalam hati, mulai.